Senandung Azalea, episode 48, Bermain Api. Kadang aku merasa kesal pada Aska, namun tak bisa kusangkal bahwa aku merindukannya saat dia tak bersamaku. Seperti saat ini, Aska sedang berada di Sumatera Barat sejak 2 hari lalu untuk melihat proyek jalan tolnya. Dia akan terbang kembali ke Jakarta besok sore dan besok adalah hari ulang tahunnya. Aku sudah menyiapkan kado untuk suamiku itu, setelan kerja berupa jas, celana, kemeja, dan beberapa helai dasi yang semuanya aku beli langsung dari official website sebuah brand. Malam ini aku menahan kantuk, menunggu pergantian hari agar bisa menjadi orang pertama yang memberi ucapan selamat pada Aska. Satu hal yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Hal menggelikan yang biasanya dilakukan oleh para remaja, tapi aku ingin melakukannya meski hanya lewat pesan. Happy birthday Aska, all the best. Hanya itu pesan yang kukirim. Aku tak pandai merangkai kata-kata ucapan yang panjang dan kurasa itu sudah mewakili semua doa. Mataku mengerjap saat beberapa detik kemudian Aska langsung menelponku. I didn't even remember that today was my birthday. Thank you Azalea. Suaranya terdengar begitu aku mengangkat telepon. Aska kemudian meminta untuk mengubah panggilan telepon menjadi video call. Padahal aku sudah bersiap untuk tidur. Ragu sejenak tetapi aku tak ingin menolak permintaannya. Kurapikan sedikit rambutku, lalu menerima video call darinya. Sudah makan malam kan? Tanyanya. Entah pertanyaan Aska itu benar-benar menunjukkan perhatian atau hanya sebagai pembuka obrolan. Ini sudah dini hari, tentu saja aku sudah makan malam tadi. Aku hanya mengangguk, lalu mencuri pandang ke arah cermin untuk melihat penampilanku. Sudah cantik, komentar Aska sambil mengulum senyum membuatku tersipu. Oh iya, bagaimana jalan tolnya? Aku mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Aska kemudian bercerita tentang uji coba proyek jalan tol yang berjalan dengan lancar. Selanjutnya obrolan kami hanya berupa percakapan ringan tentang hal-hal tak penting. Tetapi aku menyukainya. Aku menyudahi telepon ketika sudah merasa amat mengantuk. Kurasa obrolan kami tadi adalah obrolan terpanjang yang pernah kulakukan di telepon. Sebelumnya aku sangat tidak suka berbicara di telepon. Lebih baik mengirim pesan bagiku. Hati-hati ada zombie ya, ledak Aska saat akan menutup telepon. Sudah saya bilang saya tidak takut zombie, tukasku. Baiklah, Azalea si pemberani. Aska terkekeh lantas berucap, Good night my wife. Good night, balasku lalu menutup telepon. Percakapan kami mungkin terdengar seperti pasangan yang sedang kasmaran. Obrolan kami juga mungkin terdengar seperti sepasang suami istri yang saling mencintai. Sebenarnya semua itu terjadi begitu saja belakangan ini, saling memberi perhatian tanpa kami sadari. Apakah ketulusan ikut menyertai atau kami melakukannya hanya demi kesenangan semata? Sampai sekarang aku tak tahu jawabannya. Satu hal yang pasti, kami tak boleh untuk saling jatuh hati. Paginya aku memutuskan untuk membuat cake ulang tahun untuk Aska. Tentu saja akan lebih praktis jika membeli. Namun entah kenapa aku sangat ingin membuatnya sendiri. Berbekal resep dan tutorial dari internet yang sudah kupelajari, aku membuat tiramisu. Tiramisu kupilih untuk kubuat karena Aska adalah seorang pencinta kopi. Kupilih bahan-bahan terbaik dari toko kue agar hasilnya memuaskan. Aku tersenyum melihat tiramisu yang sudah selesai kubuat. Not bad, gemamku. Aku menyimpan tiramisu itu ke dalam kulkas. Setelahnya, aku hanya menghabiskan waktu di kamar dan tanpa sadar terlelap hingga sore. Begitu bangun, aku membaca pesan Aska yang mengatakan ia sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah akan berangkat menuju apartemen, dijemput oleh Mang Diman. Bergegas aku mandi dan berdandan meski hanya makeup tipis. Lalu aku memakai vintage dress berwarna putih berkeras Sabrina dan membiarkan rambut panjangku terurai. Sebenarnya untuk apa aku berdandan pada hari ulang tahunnya? Aku juga tak mengerti, tetapi aku ingin melakukannya. Ini bukan pertama kali kami berjauhan. Aska sudah beberapa kali keluar kota, bahkan keluar negeri untuk urusan pekerjaan selama kami menikah. Namun, aku tak pernah semerindu ini. Aku hanya mengendikkan bahu dan segera aku beranjak ke ruang tengah untuk menghentikan pergulatan batinku. Good evening Azalea. Ku dengar suara Aska. Aku hanya menulis sekilas lalu pura-pura sibuk menatap ponsel. Aku tak mau ia tahu aku sedang menunggunya. Namun, kemudian aku bangkit untuk mengucapkan terima kasih pada Mang Diman yang membantu Aska membawakan koper. Setelah Mang Diman berlalu, Aska berjalan ke ruang tengah sambil membawa beberapa paper bag. Ia duduk di sampingku dan menyerahkan paper bag yang berisi oleh-oleh tersebut. Hanya sejenak aku melihat isi paper bag sebelum kuletakkan kembali. Aska melepas jaketnya dan membuka kancing bagian atas kemejanya. Duduk kami sangat dekat sehingga aku bisa mencium harum parfumnya. Tak bisa kusangkal harum parfum yang menyatu dengan aroma tubuhnya sedikit menggodaku. Ia tersenyum melihatku memperhatikannya, lantas menatapku lekat. Bagaimana jalan tolnya?
Tanyaku untuk menghilangkan kecanggungan antara kami. Dari kemarin hanya jalan tol terus, bukan hanya kabar saya. Aska tertawa kecil. You look healthy and fine, so I don't need to ask, sahutku. Baiklah, jawab Aska sambil menggeliat dan menyandarkan badannya ke sandaran sofa. Aku menoleh dan ternyata ia masih menatapku. Capek, tanyaku. Ia mengangguk kemudian tangannya membelai rambutku lembut. Aku berdeham. Happy birthday once again. Thank you, Aska tersenyum lalu setengah berbisik. You look so beautiful, Azalea. Aska ingin menyentuh pipiku, tetapi aku segera bangkit dan berkata, oh ya, saya ada sesuatu buat kamu. Apa? Aska menegakkan duduknya. Aku memintanya menunggu lalu mengambil kado dan tiramisu yang telah kubuat tadi. Saya bikin sendiri, aku mengulurkan tiramisu itu padanya. Wah, seru Aska dengan wajah sembingah. Aska mengucapkan terima kasih, lalu mulai menikmati tiramisu sambil menyuapiku juga. Setelahnya aku mengulurkan kotak kado. Wajahnya kembali menampilkan kegembiraan. Thank you so much, Azalea. Aska tersenyum sambil mengacak rambutku. Semoga kamu suka. Sure, Aska memperhatikan lagi kado yang kuberikan, masih dengan senyum di bibirnya. Aku tak tahu apakah Aska benar-benar menyukai kado itu atau sekadar menghargaiku. Namun, kilatan cahaya di matanya menunjukkan kebahagiaan. Aku suka melihat ekspresi gembira Aska yang bagiku terlihat seperti anak kecil menampilkan sisi lain dirinya. Entah apa yang kupikirkan hingga aku kemudian mengecup pipinya. Aska sedikit tersentak lantas memandangiku. Sejenak kemudian ia mendekatkan wajahnya dan menarik tubuhku. Setelah beberapa saat dalam keheningan, akhirnya kami tak bisa menahan. Entah siapa yang memulai, kami kini sudah saling mendekap dan mengecup. Namun, hanya sejenak karena Aska menghentikannya ketika aku menginginkan lebih dari itu. Azalea, saya juga sangat menginginkannya. Tapi jangan kita lakukan lagi, saya tidak mau menyakitimu. Ucap Aska menatapku dalam. Apa maksud Aska tak ingin menyakitiku? Apakah karena kami akan berpisah nantinya? Saya mandi dulu ya. Aska berkata setelah keheningan cukup lama di antara kami. Ia pun beranjak dengan raut wajah yang redup. Aku tahu aku tak seharusnya bermain api. Namun, aku akan menjaga nyala api ini tetap kecil dan tak berkobar. Seperti aku menjaga perasaanku agar tak jatuh terlalu dalam. Meski aku tak tahu sampai kapan aku akan bertahan.